Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Beranak di Dalam Kubur. Malam yang mencekam saat sebuah kecelakaan tragis merenggut nyawa Yuni, wanita hamil 7 bulan. Truk besar yang menabraknya bukan hanya menghilangkan 2 nyawa, tetapi juga memulai teror mistis yang akan menghantui desa kecil tersebut selamanya. Warga yang tadinya menjalani hidup tenang, kini dihantui oleh sosok Yuni yang gentayangan di lokasi kecelakaan. Yuni adalah sosok yang dikenal baik di desanya. Di usia yang masih muda, sekitar 27 tahun, ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Meskipun kehamilannya dianggap sebagai anugerah, ada satu perasaan ganjil yang selalu menghantui Yuni belakangan ini. Mimpi-mimpi buruk tentang jalan gelap dan suara truk yang menghantam. Namun ia tidak terlalu memikirkannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah kecemasan biasa jelang persalinan. Suaminya, Darto, adalah seorang pekerja keras di kota yang jarang pulang ke rumah karena harus menghidupi keluarga kecilnya. Yuni menghabiskan banyak waktu sendirian, mengurus kehamilannya dan mengobrol dengan para tetangga. Setiap sore dia selalu menyempatkan diri berjalan-jalan di sekitar desa untuk menjaga kebugaran. Yuni berbicara hangat dengan ibu-ibu tetangga, menceritakan harapannya untuk segera melahirkan dan merasakan kehidupan sebagai seorang ibu. "Semoga lahirannya lancar ya yuk," ujar Bu Ija, tetangga dekatnya, sambil mengusap perut Yuni dengan senyum. "Amin, doain aja Bu, gak sabar nih, pengen cepat ketemu," jawab Yuni sambil menepuk-nepuk perutnya yang mulai membesar. Namun ada satu hal yang Yuni sembunyikan dari warga. Satu malam sebelumnya saat ia tidur sendiri, Yuni mendengar suara aneh seperti gemuruh mesin besar. Dalam mimpinya ia melihat bayangan truk besar yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Namun sebelum bisa melihat jelas, ia terbangun dengan keringat dingin mengucur. Mimpi itu begitu jelas, seakan menjadi pertanda buruk yang akan datang. Malam itu, tidak ada yang menyangka bahwa hidup Yuni akan berakhir begitu tragis. Langit di atas desa mendung, seolah menyembunyikan bintang-bintang di balik tirai hitam pekat. Sekitar pukul 9 malam, Yuni baru saja pulang dari mengunjungi rumah orang tuanya yang berjarak tak jauh dari tempat tinggalnya. Jalan sepi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang redup. Yuni menyeberang jalan kecil di depan rumahnya, membawa kantong belanjaan kecil berisi sayuran. Tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara mesin yang sangat keras. Sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Sopir truk yang mengantuk tidak menyadari bahwa Yuni sedang menyeberang. Detik-detik sebelum tabrakan terasa seolah berhenti. Warga yang ada di sekitar berteriak, namun terlalu terlambat. Truk itu menghantam tubuh Yuni dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terlempar beberapa meter dari jalan, menabrak tiang listrik hingga kantong belanjaan terlempar ke udara, berserakan di tanah. Suara rem mendadak terdengar begitu keras, diiringi dengan suara benturan tubuh yang menyakitkan. Yuni langsung tewas di tempat, kepalanya terbentur keras ke tanah, dan darah mulai mengalir di sepanjang jalan. Suasana yang sebelumnya sunyi mendadak berubah kacau balau. Orang-orang keluar dari rumah mereka setelah mendengar suara kecelakaan. Sementara itu sopir truk berhenti, tapi terlalu shock untuk keluar dari kendaraan. Pak Kades yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian segera datang melihat pemandangan yang mengerikan. Tubuh Yuni terbaring tak bernyawa, darah menggenang di sekitar kepalanya, sementara perut besarnya yang mengandung janin tampak begitu bergerak. Beberapa warga mencoba memanggil ambulan, namun semua tahu semuanya sudah terlambat. "Ya Allah, dia hamil, anaknya juga," desis salah satu warga dengan wajah pucat. Darto, suami Yuni, baru tiba di lokasi kecelakaan setelah mendengar kabar dari tetangganya. Tangisnya pecah ketika melihat tubuh istri dan calon anaknya yang tergeletak di tanah. Malam itu bukan hanya Yuni yang tewas, bayi yang belum sempat lahir dunia
juga ikut terbawa ke alam baka. Sejak malam tragis itu, suasana di desa yang biasanya tenang dan damai berubah drastis. Warga desa yang semula hanya merasakan duka mendalam atas kehilangan Yuni dan bayinya, mulai merasakan kehadiran yang tak kasat mata. Bukan hanya kesedihan yang melingkupi desa, tetapi juga perasaan ganjil, seperti ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa malam berlalu, Pak Wiryo, penjaga malam yang biasa berpatroli, melaporkan hal yang aneh. Saat ia melewati lokasi kecelakaan, ia merasa bulu kuduknya berdiri tanpa sebab. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, dan angin malam yang seharusnya sepoi-sepoi berubah menjadi angin kencang yang menusuk. Wiryo bersumpah melihat bayangan samar seorang wanita berbaju putih berdiri di pinggir jalan, tepat di tempat Yuni tewas. Namun ketika ia mendekat, bayangan itu hilang seketika. Desas-desus mulai tersebar di antara warga. Anak-anak takut berjalan sendiri di malam hari, dan mereka seringkali mendengar suara tangisan lirih dari arah jalan tempat Yuni tewas. Suara itu terdengar seperti ibu yang mencari anaknya. Beberapa orang mengatakan bahwa suara itu muncul setiap malam di waktu yang sama, sekitar jam ketika kecelakaan Yuni terjadi. Bu Sarti, tetangga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi kejadian, juga mulai merasakan keanehan. Beberapa kali ia mendengar suara langkah kaki di halaman rumahnya di tengah malam. Namun saat dicek, tak ada seorang pun di luar. Mungkin itu cuma angin, pikirnya. Namun setiap kali suara itu muncul, diiringi dengan bau anyir darah yang samar-samar tercium di udara. Rumor mengenai arwah Yuni yang belum tenang menyebar dengan cepat. Warga mulai berbisik-bisik berbicara dengan suara lirih tentang penampakan sosok wanita berbaju putih yang sering muncul di malam hari. Wajahnya tertunduk, rambutnya menutupi wajah, dan perut besarnya tetap terlihat meskipun ia sudah mati. Mereka percaya Yuni gentayangan mencari anak yang tak sempat ia lahirkan. Desa yang dulunya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Tidak ada lagi warga yang berani berjalan sendirian di malam hari, apalagi melewati lokasi kecelakaan. Mereka khawatir suatu saat nanti sosok Yuni akan muncul di hadapan mereka dengan tatapan kosong dan tangisan pilu yang terus menuntut jawaban. Mana bayiku? Malam itu langit di desa tampak gelap tanpa bulan, menciptakan suasana yang suram dan mencekam. Pak Wiryo, seseorang yang sering berpatroli, saat itu menjadi ojek yang sering beroperasi hingga larut malam, sedang melintas di jalan raya yang kini dikenal sebagai jalan maut oleh warga desa. Sejak kecelakaan tragis Yuni, Pak Wiryo merasakan ada sesuatu yang berbeda setiap kali melewati tempat tersebut. Namun ia menganggapnya hanya perasaan biasa akibat kejadian menyeramkan yang dialami beberapa warga sebelumnya. Pukul 11 malam, saat Pak Wiryo pulang dari mengantar penumpang terakhirnya, motor tuanya melaju pelan di jalan yang kosong. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya menemani setiap perjalanannya menghilang. Keheningan itu terasa mencekam saat ia mendekati lokasi kecelakaan Yuni. Tanpa sadar, bulu kuduknya berdiri. Ada semacam aura tak terlihat yang membuatnya gelisah. Tiba-tiba angin dingin bertiup kencang dan terasa menusuk. Dari spion motornya, Pak Wiryo melihat bayangan samar di pinggir jalan. Siapa itu? Pikirnya, mencoba menenangkan diri ketika ia memutar kepala untuk melihat lebih jelas. Sosok itu masih ada, berdiri tak bergerak di antara pepohonan. Pak Wiryo memperlambat motornya, namun tiba-tiba ia merasa ada yang melompat ke jok belakangnya. Tubuhnya terasa berat, dan aroma anyir darah tercium jelas di hidungnya. Dengan cepat, ia melihat ke spion sekali lagi, dan hatinya langsung mencelos. Sosok perempuan berwajah pucat dengan rambut panjang kusut, duduk di belakangnya, mengenakan gaun putih lusuh yang berlumuran darah. Matanya kosong, namun wajahnya mengarah lurus ke wajah Pak Wiryo yang kini pucat pasi. Seketika tangan dingin yang kaku mencengkram baunya, membuat tubuh Pak Wiryo gemetar hebat. Tanpa pikir panjang,
Ia menarik gas motornya sekuat tenaga, berusaha lari dari sosok yang menakutkan itu. Suara tangisan lirih terdengar di belakangnya, suara serak seperti ibu yang kehilangan anak. "Mana bayiku?" Suara itu terus terdengar di telinga Pak Wiryo, membuat ketakutannya semakin menjadi. Saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan, sosok itu sudah menghilang. Namun bayangan Yuni dengan mata hampa dan gaun berdarah terus menghantui pikirannya sepanjang jalan. Kabar mengenai pengalaman mistis Pak Wiryo menyebar cepat di kalangan warga desa. Penampakan sosok Yuni di malam itu bukanlah kejadian pertama, namun cerita Pak Wiryo membuat desas-desus yang selama ini hanya berupa rumor menjadi semakin nyata dan menakutkan. Warga desa mulai takut untuk keluar rumah setelah gelap, apalagi melewati jalan tempat kecelakaan Yuni terjadi. Setiap malam, desiran angin yang seharusnya biasa kini terdengar, seperti bisikan lirih yang menyeramkan. Bu Sarti, tetangga dekat lokasi kecelakaan, bercerita kepada warga di pasar desa. "Aku dengar suara tangisan bayi hampir setiap malam sekarang. Tapi nggak ada bayi di sekitar sini yang menangis. Aku yakin itu bukan suara bayi biasa." Para ibu rumah tangga yang mendengar cerita itu segera saling berpandangan dengan takut. Mereka ingat bagaimana Yuni meninggal bersama bayinya yang belum lahir. "Mungkin Yuni mencari anaknya," kata salah satu dari mereka dengan berbisik, seolah takut Yuni bisa mendengar. Pak Kades juga mendengar banyak laporan dari warga yang mengalami kejadian serupa. Ada yang melihat bayangan samar-samar di jendela rumah. Ada pula yang mendengar langkah kaki tak kasat mata berjalan di depan rumah mereka di tengah malam. Bahkan beberapa warga mengaku merasakan kehadiran yang tak terlihat saat mereka berada di kamar mandi atau tidur sendirian. Semua kejadian ini menambah kecemasan dan ketakutan yang menyelimuti desa. Suatu malam, Pak Kades mengadakan pertemuan kecil di balai desa, mengumpulkan beberapa warga untuk membahas apa yang sedang terjadi. Apakah benar ini ulah arwah Yuni? Tanyanya kepada dukun desa yang juga hadir dalam pertemuan itu. Dukun desa yang sudah tua hanya mengangguk pelan. Arwahnya tidak tenang. Ada sesuatu yang belum selesai. Jawabnya singkat, membuat seluruh ruangan terdiam dalam kecemasan. Warga semakin takut. Malam hari menjadi waktu yang paling ditakuti oleh mereka, terutama yang tinggal dekat dengan lokasi kecelakaan. Orang-orang mulai berdoa lebih sering, berharap terhindar dari gangguan arwah Yuni yang diyakini sedang berkeliaran mencari anaknya yang hilang. Sosok yang muncul di tengah malam diyakini sebagai Yuni. Digambarkan oleh banyak orang dengan sosok yang menyeramkan. Rambutnya yang panjang terurai kusut, menutupi sebagian besar wajahnya, namun cukup terbuka untuk menunjukkan wajah pucat dengan mata yang kosong, seakan sudah kehilangan kehidupan. Gaun putih yang dipakainya tampak lusuh, penuh noda darah yang mengering, menggambarkan tragedi kecelakaan yang merenggut nyawanya dan janinnya. Matanya selalu tertuju ke bawah, seperti mencari sesuatu yang hilang, tetapi ketika ia menoleh, tatapannya penuh kebencian dan kesedihan. Kuku-kuku panjang dan hitam mencengkeram dengan kuat, membuat siapapun yang melihatnya langsung merasa terancam. Penampakan ini tidak seperti arwah biasa, tetapi lebih seperti kutukan yang terus berlanjut, dengan suara tangisan yang seolah mengingatkan akan tragedi yang menimpa Yuni. Bau anyir darah selalu menjadi ciri kehadirannya. Warga yang pernah bertemu dengan sosok Yuni bercerita bahwa sebelum penampakannya, mereka selalu mencium bau darah yang kuat, membuat perut mual dan kepala pusing. Tangisan lirihnya yang terdengar seperti desakan batin seorang ibu yang kehilangan, terus meneror malam-malam warga. Seiring waktu, gambaran fisik Yuni sebagai kuntilanak menjadi buah bibir yang semakin menyeramkan. Orang-orang takut bahkan untuk sekedar menyebut namanya di malam hari. Mereka yakin arwah Yuni akan terus mencari anaknya yang belum sempat dilahirkan, dan setiap orang yang melintasi jalan itu di malam hari bisa saja menjadi saksi kemunculannya. Sejak saat itu, warga mulai takut keluar rumah saat malam tiba, bahkan hanya untuk sekedar duduk di beranda rumah mereka. Warga yang berani lewat di sekitar makam Yuni
pada malam hari juga melaporkan pengalaman yang menakutkan. Salah satunya Pak Budi, seorang petani yang baru pulang setelah bekerja di ladangnya, bercerita, "Waktu aku lewat makam, tiba-tiba ada bau amis yang menusuk hidung. Baunya kuat sekali, seperti darah yang baru saja mengering. Ketika ia mempercepat langkahnya untuk segera pulang, suara langkah kaki lain mengikuti di belakangnya. Saat ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya, namun langkah kaki itu tetap terdengar, semakin mendekat. Suara aneh-aneh juga muncul di dalam rumah warga. Beberapa orang mendengar langkah kaki di atap rumah mereka, atau mendapati pintu yang terbuka sendiri di tengah malam. Mereka juga sering mencium bau anyir di kamar mereka, terutama di malam-malam tertentu, membuat mereka ketakutan dan tidak bisa tidur. Desa yang tadinya damai kini diselimuti ketakutan. Warga mulai berbicara tentang Yuni seolah-olah ia adalah arwah yang belum menemukan kedamaian. Setiap kali mereka mendengar suara tangisan atau suara langkah kaki yang tak berwujud, mereka hanya bisa berdoa agar roh Yuni tidak mengganggu mereka. Suatu malam, Mbok Sarti, seorang wanita tua yang tinggal tidak jauh dari lokasi kecelakaan Yuni, mengalami peristiwa yang sangat menakutkan. Mbok Sarti selalu menganggap dirinya wanita yang berani. Meskipun banyak warga sudah melaporkan kejadian mistis, ia tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Namun pada malam itu, keberanian Mbok Sarti diuji. Saat malam semakin larut, Mbok Sarti duduk di depan rumahnya, menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang aneh. Awalnya suara itu sangat pelan, seperti suara angin yang berembus di antara pepohonan. Namun semakin lama, semakin jelas, suara tangisan bayi. Bayi siapa yang menangis malam-malam begini? Pikir Mbok Sarti. Suara itu berasal dari arah belakang rumahnya, tepat di dekat pagar yang menghadap ke makam Yuni. Rasa penasaran membuat Mbok Sarti bangkit dan berjalan pelan ke arah suara tersebut. Tangisan bayi itu semakin keras, seolah-olah bayi itu sangat dekat dengannya. Ketika Mbok Sarti sampai di halaman belakang, tangisannya tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi hening. Namun di ujung pagar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, berdiri sosok Yuni dengan gaun putih lusuh yang menutupi tubuhnya. Rambut panjangnya terurai menutup sebagian wajah, tetapi mata kosongnya memandang lurus ke arah Mbok Sarti. "Mana bayiku?" bisik Yuni dengan suara serak yang terdengar dari balik bibir pucatnya. Mbok Sarti mencoba mundur, namun tubuhnya kaku, dan ketakutan merasuki setiap sel tubuhnya. Ia tak mampu berkata apa-apa. Tanpa peringatan, sosok Yuni perlahan mendekat. Wajahnya semakin jelas di bawah cahaya bulan. Kulitnya pucat dengan bekas luka-luka kecelakaan yang mengerikan. Tangan Yuni yang dingin terulur ke arah Mbok Sarti. Ketakutan yang begitu besar membuat Mbok Sarti akhirnya pingsan di tempat. Keesokan paginya ia ditemukan oleh tetangganya yang heran melihatnya tergeletak di halaman belakang. Setelah sadar, Mbok Sarti bercerita tentang apa yang ia lihat, dan sejak saat itu ia tidak pernah keluar rumah lagi setelah matahari terbenam. Gangguan dari arwah Yuni tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa. Kejadian aneh juga menghantui anak-anak di desa. Beberapa anak mulai mengalami mimpi buruk yang sama, yakni didatangi oleh seorang wanita berwajah pucat yang menanyakan sesuatu dengan suara lemah. Dalam mimpi tersebut, wanita itu terus mengulangi pertanyaan yang sama. "Mana bayiku?" Suara wanita itu terasa sangat nyata, seolah berasal dari dunia nyata, dan membuat anak-anak yang terbangun menangis ketakutan. Banyak ibu di desa melaporkan hal yang sama kepada Pak Kades, bahwa anak-anak mereka sering menangis di malam hari setelah bermimpi buruk. "Anakku cerita, Bu Yuni datang di mimpinya," kata Bu Jamilah, salah satu ibu di desa dengan wajah pucat. Anak-anak yang biasanya ceria dan riang kini terlihat murung, takut tidur sendirian, dan bahkan takut melewati lokasi kecelakaan. Beberapa anak mengaku bahwa dalam mimpi mereka, Yuni tampak marah.
Dia marah karena nggak ada yang kasih tahu di mana bayinya. Ucap seorang anak yang masih ketakutan setelah mimpi buruknya. Anak-anak lain mengatakan bahwa mereka melihat bayangan bayi di dalam mimpi mereka. Namun saat mendekat, bayangan itu menghilang. Mimpi-mimpi ini menambah ketakutan di antara keluarga mereka, membuat suasana desa semakin mencekam. Pak Kades yang mulai resah dengan kejadian ini, akhirnya meminta bantuan dukun desa untuk mencari cara menenangkan arwah Yuni. Namun meskipun sudah dilakukan berbagai ritual dan doa, tangisan serta penampakan Yuni masih terus menghantui malam-malam di desa. Teror yang dimulai dengan kematian tragis Yuni kini semakin merasuki setiap sudut kehidupan warga, membuat mereka tidak pernah tenang, bahkan di rumah mereka sendiri. Teror yang dibawa oleh sosok Yuni mencapai puncaknya ketika penampakan dan gangguan mistis semakin sering terjadi. Warga yang dulunya hanya mendengar cerita ini mulai mengalaminya sendiri. Setiap malam suara tangisan bayi dan langkah kaki tanpa wujud terdengar di banyak rumah. Sosok Yuni mulai menampakkan diri lebih sering, tidak hanya di jalan tempat kecelakaan, tapi juga di depan rumah warga. Bahkan dalam mimpi mereka, Pak Kades, kepala desa yang tadinya skeptis terhadap cerita mistis ini, akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan laporan warga. Suasana desa semakin mencekam, sehingga beberapa keluarga memilih untuk sementara meninggalkan rumah mereka. Tidak tahan lagi dengan teror yang terus mengganggu. Bahkan pada malam-malam tertentu, bau amis darah begitu kuat, hingga semua orang yang melewati jalan tersebut merasakan mual dan pusing. Ini sudah keterlaluan, ucap Pak Kades dengan nada serius saat mengumpulkan para tetua desa di balai desa. Kalau kita biarkan terus, arwah Yuni akan semakin merajalela. Diskusi warga pun memanas. Beberapa mengusulkan agar memanggil dukun yang lebih kuat, sementara yang lain berpendapat bahwa makam Yuni harus dibuka untuk mengetahui apakah ada yang tidak beres di dalamnya. Desakan untuk melakukan sesuatu semakin besar, terutama setelah anak-anak di desa semakin sering dihantui oleh mimpi buruk. Setelah perdebatan panjang dan banyaknya warga yang mendesak tindakan konkret, akhirnya diputuskan untuk membuka kembali makam Yuni. Penggalian ini bukan keputusan mudah. Banyak warga yang merasa takut dan khawatir akan apa yang mungkin mereka temukan. Namun teror yang tak kunjung reda memaksa mereka untuk bertindak. Mereka berharap dengan membuka makam, arwah Yuni bisa tenang. Sebelum penggalian dilakukan, dukun desa dipanggil untuk melakukan ritual pembersihan. Upacara ini dilakukan pada siang hari, di mana warga berkumpul di sekitar makam Yuni. Asap dupa membumbung tinggi ke langit, diiringi oleh mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun. Semua orang yang hadir merasakan ketegangan yang begitu kuat. Mata mereka tertuju pada makam Yuni yang dikelilingi oleh kain putih dan sesajen, seolah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ritual selesai, dukun memberi tanda bahwa makam bisa mulai digali. Dengan perasaan takut, beberapa warga mulai mengayunkan cangkul mereka ke tanah. Suara cangkul menghantam tanah terdengar seperti dentang kematian. Makin dalam mereka menggali, makin kuat aroma busuk yang keluar dari dalam kubur, seolah-olah ada sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Saat peti mati Yuni mulai terlihat di dasar kubur, suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang berkumpul di sekitar makam menahan nafas, merasa was-was terhadap apa yang akan mereka temukan di dalamnya. Pak Kades yang memimpin penggalian memberi aba-aba untuk membuka peti tersebut dengan sangat hati-hati. Ketika peti Yuni akhirnya dibuka, suasana yang tadinya sunyi berubah menjadi jerit kaget. Tubuh Yuni memang ada di sana, terbaring kaku seperti yang diharapkan. Namun ada sesuatu yang tidak bisa dipercaya oleh semua orang yang hadir. Di samping jasad Yuni, terbaring bayi mungil berlumuran darah. Tampak masih utuh, meskipun Yuni telah meninggal beberapa minggu lalu. Ini tidak mungkin. Suara Pak Kades hampir tidak terdengar karena ia sendiri tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bayi itu bukan janin yang mati dalam kandungan seperti yang mereka bayangkan. Bayi tersebut terlihat seperti baru saja dilahirkan, lengkap dengan tali pusar yang masih terikat.
Beberapa warga langsung mundur ketakutan. Ada yang jatuh pingsan karena tidak kuat melihat pemandangan ini. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sudah mati bisa melahirkan di dalam kubur? Rasa takut dan ketidakpercayaan memenuhi hati mereka semua. Bahkan dukun desa yang biasanya tenang dan percaya diri tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Pak Kades menunduk, menutup matanya sejenak, mencoba memahami situasi. Ia tahu bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan hal-hal goib biasa. Kita harus menenangkan rohnya. Ini bukan kematian biasa, ucapnya dengan suara bergetar. Warga mulai berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan. Ada yang menyarankan agar bayi itu dimakamkan kembali bersama Yuni, sementara yang lain ingin melakukan ritual pembersihan besar-besaran. Namun satu hal yang pasti, semua orang yang hadir di pemakaman hari itu menyadari bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Bayi yang ditemukan di samping jasad Yuni seolah-olah menjadi simbol bahwa kematian Yuni bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin ini adalah alasan mengapa arwahnya tidak tenang. Ia meninggal dengan membawa nyawa lain yang tidak sempat melihat dunia. Teror ini belum selesai dan desa itu masih dihantui oleh misteri yang belum terpecahkan. Setelah berjam-jam melakukan ritual, dukun desa akhirnya menyelesaikan upacara pemanggilan. Suara tangisan yang mengerikan perlahan mereda. Aroma anyir yang memenuhi udara mulai menghilang, dan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu perlahan menghangat. Warga desa lega, meski hati mereka masih penuh kecemasan. Mereka saling memandang, bertanya-tanya apakah teror ini benar-benar sudah berakhir. Pak Kades menghela nafas panjang. Apa sudah selesai, Mbah? Tanyanya, suaranya bergetar. Arwah sudah dibawa ke tempat yang tenang, jawab dukun desa, meskipun ada sedikit keraguan di matanya. Tapi ingat, teror ini tidak sepenuhnya hilang. Bayi itu, dia masih meninggalkan jejak. Kita harus tetap hati-hati. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski penampakan Yuni mungkin akan berkurang, bayangan tentang bayi di dalam kubur masih menghantui mereka. Bagaimana bisa seorang bayi lahir di dalam kuburan? Apakah ini pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kematian yang tidak wajar? Pak Wirya menatap jalan raya yang sunyi, yang selama ini menjadi tempat munculnya teror. Kalau gitu, saya nggak akan lewat sini malam-malam lagi, ucapnya, berusaha menyembunyikan ketakutannya dengan tawa lemah. Warga lain mengangguk setuju. Meskipun penampakan Yuni sudah berkurang, mereka masih merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Jalan tempat kecelakaan itu tetap menjadi tempat yang dihindari, terutama saat malam tiba. Meskipun teror kuntilanak Yuni mereda, rasa takut masih tertanam dalam hati setiap warga. Mereka tahu, meski tidak terlihat, ada sesuatu yang masih tersisa, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan meskipun mereka berharap arwah Yuni dan bayinya sudah tenang, misteri bayi dalam kubur itu akan selalu menghantui desa mereka, seolah-olah memberi peringatan bahwa tidak semua kematian bisa dijelaskan dengan logika manusia. Itulah akhir cerita yang berjudul Beranak di Dalam Kubur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.